Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Nah, peristiwa God Valley mungkin melambungkan beberapa nama familiar. Salah satunya dari kubu angkatan laut Monkey D. Garp. Dalam beberapa fase sejarah panjang, Garp itu memanglah mengesankan. Dia sudah berkali-kali diminta untuk menjadi salah satu admiral markas pusat, dia itu menolaknya. Tetapi apa yang ditujukan pada pertempuran God Valley melawan Shiki, Marineford, Shirohige, dan tentunya adalah Rogers merupakan bukti bahwa dia memang layak menyandang nama pahlawan besar marinir kan. Masalahnya adalah ketika kisah dunia baru sudah sekemelut di Egghead ini sekarang, Dr. Vegapunk sudah pada lenyap itu dan tinggal Lily dan juga York sendiri. Luffy dan para kelompoknya berusaha kabur dari kejaran Gorosei. Sementara para Yonko sudah bergerak untuk One Piece kan. Satu pesan Vegapunk yang menjelaskan kehendak di waktu itu membuat kita teringat satu nama yang menghilang sekarang ini, seorang legenda God Valley yang sekarang ini disembunyikan. Dan episode One Piece menuju ke sana pertempuran melawan Kuzan kan. Sebenarnya bagaimana sih nasib Garp sendiri di Hachinosu sana itu? Ingat ya, sebelum kekalahannya di umurnya sekarang ini, dia itu membuat para kapten Kurohige kerepotan loh. Inilah Garp nih dan segala keberaniannya yang pernah dia tunjukkan. Yuk kita mulai. Nah, sebelum pembahasan jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya nih. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, alasan kenapa mengangkat kembali sosok Monkey D. Garp ini karena pesan dari pernyataan Vegapunk beberapa waktu ke belakang ya, dan juga episode One Piece yang menuju ke sana. Dia mengatakan bahwa orang-orang D itulah penantang alami para dewa kan. Ada hubungan misterius klan D dengan sejarah masa lalu loh. Di sana terpampang reaksi Koby yang mengatakan kata Garp dan Luffy. Ini menarik karena sebelumnya telah terjadi kegaduhan yang dilakukan Garp seorang diri kepada kelompok Yonko paling mengerikan di dunia baru, Kurohige Pirates. Ngomongin soal Garp nih, kita harus kembali di fase itu ya. Dia yang luar biasa sejak insiden yang dikenal sebagai pertarungan para dewa itu 38 sampai 39 tahun yang lalu nih. Ketika usianya 40 tahunan, ada sebuah kelompok bajak laut super kuat dan legendaris tersebut. Mereka adalah Rocks, di mana beranggotakan Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan masih banyak lagi. Di sanalah awal mula kejadian itu bermula. Ya, meskipun Yaya tidak ingin terlalu menceritakan kejadian ini karena ia bekerja sama dengan seorang bajak laut Goldie Roger. Insiden God Valley inilah yang membuat namanya terkenal sebagai Garp si pahlawan karena ia telah menghancurkan kelompok superstar itu dan mengalahkan kapten terkuat mereka, Rock D. Sebex, karena berbagai hal yang belum diketahui soal kekuatan dan orang ini memang tidak diragukan lagi. Nah, dia angkatan laut tetapi sifat keadilannya tidaklah absolut kan. Jiwa pemberontak masih ada di sana seperti cucunya Luffy dan juga anaknya Dragon sendiri. Sampai sekarang ini telah banyak momen dan pengalaman yang dimiliki oleh Garp sendiri ya nakama. Sebagai orang yang dikenal pahlawan dengan kemampuan tinjunya yang mengerikan itu, kemampuan Garp sebenarnya tidak hanya sampai di situ saja loh. Ada banyak pendapat memang soal kekuatan Garp ini, dan kita masuk cerita berikutnya soal haki ya, karena ini memang sangatlah mengesankan dari pria tua tersebut. Nah, jika kalian amati, putranya di Dragon itu dianggap sebagai salah satu pengguna haki terkuat itu, sementara cucunya Luffy juga demikian badasnya kan. Secara logis pun ini tentu berasal dari keturunan awalnya Monkey D. Garp. Meski sampai sekarang Oda Sensei belum membuka informasi soal ini, tapi setelah kejadian seperti Captain Kid yang dunia dikira tidak bisa menggunakan kemampuan ini, tapi ternyata dia juga memilikinya, atau bahkan Zoro ya. Jadi kami pikir haki raja memang masih disembunyikan dari Monkey D. Garp untuk dikeluarkan secara masif dan publik. Selain itu, jika kita mengingat lagi komandan tempur Shirohige pertama Marco si burung Phoenix saja setelah terkena pukulan dari Garp itu, kepalanya sampai diperban ketika ia berada di dekat Shanks untuk penghormatan terakhir kali kepada kapten dan rekannya itu kan, Shirohige dan juga Ace. Itu menunjukkan Garp sendiri mengesankan. Padahal level penyembuhan Marco ini sangatlah baik loh teman-teman. Ia terkena serangan Kizaru, Akainu, tapi bisa sembuh dengan cepat. Bahkan dua orang terkuat Kaido dibuat tak berdaya tuh melawan api birunya kan. Lalu ketika berhadapan dengan pukulan Garp, kepala itu diperban cuy.
Nah, kita kembali lagi ke momen God Valley ya untuk meluruskan semua ini. Dimana setelah Rock di sampai kala itu gugur, ceritanya seperti itu dibuat gugur loh. Meskipun kejadiannya kita juga belum tahu. Para anak buahnya ini menjadi orang kuat, bahkan jadi Yonko beberapa waktu ke belakang. Lalu Roger rekannya yang sudah tidak ada itu, otomatis legenda tentang penghancuran Rock tinggal menyisakan Garp sendiri kan, dan juga mungkin Vigarland Garling itu. Namun semua kedidayaan kian malah luntur nih pasca pertempuran di Hachinosu itu sendiri untuk Garp. Garp memang membuat kegaduhan di sana sebagai mantan pejuang veteran dan umurnya tak muda lagi. Oda Sensei menunjukkan pada kita penghormatan untuk orang tua yang terkadang karena umur sudah diremehkan kan. Garp menghabisi beberapa kapten di tempat tersebut dan meskipun sudah tidak lagi muda di usianya sekarang ini. Nah, saat ia mencobanya menyelamatkan Kapten Koby muridnya itu ya, tetapi dia itu harus berhadapan keroyokan dengan para komandan Yonko di sana. Shiryu, Alvaro Bizarro, Katarina Devon, Sanjuan Wolf, bahkan murid pertama tersayangnya dahulu mantan Admiral Angkatan Laut Aokiji no Kuzan yang menakutkan itu. Pulau Hachinosu sendiri hampir remuk redam dihantam tinju monster Garp sendiri kan. Galaxy Impact. Ingat ya, kita menunggu episodenya yang seru di kisah One Piece-nya. Itu sungguh teknik yang mengesankan sih, sampai visualnya nanti diperlihatkan lebih jelas lagi ya. Yang mengesankan dari pertempuran keroyokan itu adalah Sanjuan Wolf kala itu bahkan dilempar sang veteran itu ke lautan lepas loh. Bayangkan seberapa besarnya Sanjuan Wolf, padahal nih Vascosus saja tak terpengaruh serangan apinya itu karena Garp malah membuat kerusakan besar di area sana dengan memblokade serangan tersebut. Orang-orang di sana bahkan Komandan Kurohige sendiri berkali-kali mengatakan memang gelar pahlawan angkatan laut itu tidak salah lagi. Kekuatan kakek tua ini memang semengerikan ini ya. Jika Boss Stitch kembali dan melihat pulau ini hancur berantakan di tangan satu orang, bagaimana marahnya dia nanti? Kita harus membereskan orang ini sesegera mungkin di sini dengan segala cara. Begitulah yang mereka katakan. Dari sanalah Shiryu melakukan pertempuran licik nih untuk menyerang yang lemah semacam Koby itu. Koby mengira ada warga sipil, ternyata ditipu oleh Katarina Devon. Lalu tiba-tiba Shiryu muncul dalam bentuk yang tak terlihat itu, kembali dan hendak menusuk Koby. Dengan kaget itu, tiba-tiba Koby terselamatkan karena Garp memblokir pedang Shiryu dengan tubuhnya sendiri. Ya kayak momen antara podcast dahulu lah ya dengan Luffy. Setelah itu dengan sangat marah ini Garp itu mencengkeram Shiryu ya sebagai mantan penjaga Impel Down sana, lalu dia melemparkannya ke tanah. Di sanalah Shiryu terluka parah tetapi dia malah tertawa pula. Semua komandan Yonko Kurohige itu jatuh bangun menghadapi Garp di sana itu nih, sampai akhirnya murid pertamanya itu Kuzan mengamuk dan dia bangkit lagi. Dia menantang gurunya sambil berkata seperti ini, "Apakah kau menyesal membesarkan murid yang menyusahkan ini, Garp-san?" Dan terjadi baku hantam di antara keduanya lagi. Adu pukulan ini bahkan menggunakan haki dan menciptakan ledakan sangat besar di sekitarnya loh. Kita bisa melihat pencahayaan hitam dari tiap benturan-benturan tersebut. Nah, disinilah kedikdayaan seorang Monkey D. Garp seorang diri menghadapi para komandan monster Kurohige itu. Ia lalu diakhiri tergeletak di tanah itu karena efek kelelahan dalam pertempuran tersebut seorang diri. Tapi mentalitasnya tetap mengagumkan kan. Garp bahkan masih sempat-sempatnya mengatakan seperti ini, "Jangan panik Koby, keadilan pasti akan menang." Nah, memang benar-benar monster tuh kakak yang satu ini. Namun pada saat cerita ini dibuat, kisahnya itu ternyata Aokiji itu bahkan sampai menggunakan pedang es itu nih untuk melukai sosok Garp itu sendiri ya. Entah ini demi melindunginya nih dari keroyokan para kru Kurohige karena sudah mengerubutinya itu, atau malah Aokiji memang sudah setega itu ya. Tapi dalam panel informasi yang mengejutkan itu, setelah kejadian tersebut narator mengatakan sesuatu yang teramat penting kala itu. Garp sang pahlawan angkatan laut menghilang dalam pertempuran Hachinosu. Entah apa, mungkin dia bisa kabur dari tempat seperti itu, atau salah seorang dari pengguna kekuatan buah iblis memindahkannya dalam pertempuran dan selamat dalam insiden pengeroyokan tersebut. Banyak yang berasumsi Aokiji masih bermain-main di sana ya sebagai seorang murid. Salah satu hal yang menjadi daya tarik dalam pertempuran tersebut memang reaksi-reaksi yang ditunjukkan oleh Kuzan sendiri. Kami masih yakin nih bahwa Kuzan ini salah satu bagian orang terpenting di SWORD Organization nih. Dia bergerak dengan terstruktur bersama para pasukan lainnya yakni Jaguar Disaur, Sengoku, bahkan Garp itu sendiri dan juga Smoker, X-Drake dan juga Koby itu. Cuman karena dia berada di kubu Kurohige dan ingin melabui mereka semuanya agar percaya dengan apa yang dia lakukan pada gurunya sendiri, Kuzan menggunakan teknik yang menghentikan pendarahan fatal pada kakek Luffy tersebut kan. Banyak yang mengasumsikan seperti itu loh nakama, karena pada saat
saat yang sama ketika Garp mungkin sudah dibawa ke tempat yang aman atau bahkan penjara di Hachino sana, belum diketahui lagi kebenaran sekarang detailnya seperti apa kan. Vega Bang melalui penyiaran tersebut telah tersebar kebenaran tentang kejadian God Valley dan juga para orang-orang penyandang namadi yang acap kali membuat kehebohannya tersendiri kan. Nama seperti Trafalgar di Waterloo, Marshall di Teach, Monkey di Luffy, Monkey di Dragon, dan juga Monkey di Garp sendiri sempat dimunculkan, dan itu ada dalam beberapa panel terakhirnya. Lihatlah itu nih, Kuroshi aja sangat-sangat marah ketika Vega Bang mulai mengungkapkan tentang kehendak dewa para klan di tersebut, karena ini berhubungan dengan kejadian masa lalu dan juga berakhirnya orang-orang yang menyebutkan kebenaran tersebut kan. Yang terdekat jelas Raja Alabasta, Cobra, Nefertari Lily, dan juga Nefertari Vivi. Semuanya juga penyandang namadi seperti Garp teman-teman. Tapi kenapa ya Garp sendiri yang notabene penyandang namadi, dia tetap dibiarkan aman di Marijo Angkatan Laut sampai saat itu deh? Apakah konsepnya sama dengan Rogers yang baru beberapa chapter ke belakang dunia baru diberikan kebenaran bahwa nama Rogers sebenarnya itu adalah Goldie Rogers? Lalu orang mengira bahwa Goldie itu penulisannya seperti disambungkan ya, makanya disebutkan sebagai Gold. Tetapi ternyata sesuai yang kita sebagai para fans sudah tahu sejak awal ya, untuk timeline dunia baru kebenaran baru diberikan kemarin-kemarin itu. Baik itu bakalan seru jika hal serupa juga terjadi kepada penyandang namadi lainnya seperti halnya Monkey di Garp kan. Nah, dunia baru pasti akan kaget tuh mendengarkan informasi besar tersebut. Gimana pendapat kalian sendiri nakama? Well, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai pahlawan besar God Valley dari Angkatan Laut yang menghilang sekarang ini dan mungkin sudah terpenjara di Hachinosu karena pertempurannya tersebut. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.